Halo, salam mahasiswa manajemen. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas berkenaan dengan perilaku konsumen. Hari ini materi kita hari ini disesuaikan dengan RPS dan juga silabus dari perilaku konsumen ya. Jadi teman-teman untuk hari ini outputnya teman-teman bisa menganalisis, memahami, kemudian juga mengerti serta mengetahui ya tujuan dari adanya mempelajari perilaku konsumen. Hari ini kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup dari perilaku konsumen. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan banyak membahas terkait dengan fenomena dari perilaku konsumen, kemudian juga kita akan banyak membahas terkait dengan studi kasus. Di akhir, saya akan memberikan satu pertanyaan sebagai salah satu tolak ukur teman-teman mahasiswa manajemen, apakah mengerti dan memahami terkait dengan materi yang telah kita bahas pada pertemuan satu ini, ya, terkait dengan ruang lingkup dari perilaku konsumen ya. Jadi teman-teman silahkan ditonton videonya dari awal sampai akhir ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini fenomenanya adalah banyaknya retail besar di Indonesia yang akhirnya gulung tikar dan menutup sebagian gerainya di Indonesia ya. Kemudian studi kasusnya adalah apakah retail besar ini tidak bisa mengikuti kebutuhan dari konsumen, apakah juga tidak bisa mengikuti keinginan dari setiap konsumen, dan bagaimana kaitannya dengan perilaku konsumen. Dan hari ini kita akan membahas hal tersebut. Dan ini menjadi bagian dari pembelajaran kita terkait dengan ruang lingkup dan perilaku konsumen. Yuk, mari kita bahas. Retail besar dengan berbagai fasilitas yang mewah, gedung yang bertingkat ya. Secara pribadi saya merasa shock ya melihat bahwa sebetulnya retail dengan berbagai keunggulan tersebut akhirnya bisa menutup sebagian gerainya. Bahkan ada juga yang tutup ya, tidak lagi beroperasi di Indonesia. Bagi warga Bandung mungkin pernah mendengar ada 7-Eleven ya, kemudian juga pernah dengar atau pernah lewat atau pernah singgah di Matahari. Jadi Matahari sebetulnya banyak membuka cabang baru, tetapi ternyata menutup cabangnya juga banyak ya. Kemudian juga ada Transmart ya, ada Carrefour bagi warga Bandung yang tadinya ada di daerah Samsat ya, pasti tahu begitu megah mewah bangunannya, tapi akhirnya tutup ya. Kemudian di akhir yang salah satu retail besar yang akhirnya tutup itu ada Giant. Giant begitu mewah ya, besar, ada di daerah Pasteur dan juga di daerah Setiabudi. Ya, akhirnya dirobohkan benar-benar rata dengan tanah gitu kan. Dan Giant tidak lagi beroperasi di Indonesia. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana ya hal itu bisa terjadi? Untuk bisa menjawab permasalahan barusan, kita akan bagi menjadi beberapa poin ya, supaya nanti bisa memudahkan teman-teman mahasiswa manajemen untuk bisa memahami lebih baik lagi ya. Jadi poin nomor 1 ya, salah satu yang membuat retail besar akhirnya gulung tikar adalah adanya kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini lahir pada saat Indonesia terpapar adanya COVID-19. Dengan adanya COVID-19 itu merubah segalanya 180 derajat sehingga menimbulkan kebiasaan baru. Kita loncat dulu ya ke tahun 2019.
Jadi tahun 2019 itu adalah tahun di mana Indonesia terpapar COVID-19, virus COVID-19. Ya, retail besar salah satu keunggulannya adalah memanjakan para konsumennya untuk bisa melihat langsung barangnya dengan berbagai kualitas yang disediakan. Ya, bahkan kalau misalkan punya keluarga kecil, di situ disediakan pula wahana bermain anak, sehingga bapak ibunya bisa berbelanja dengan leluasa. Bahkan tidak sampai di situ saja, bapak-bapak yang perokok berat nih diberikan ruang khusus ya supaya bisa menunggu para istrinya berbelanja dengan nyaman. Itu adalah smoking area ya. Jadi terkait dengan retail besar semuanya dimanjakan para konsumen itu ya, melihat barangnya langsung ya, kemudian juga diberikan fasilitas lain yang bisa memanjakan terkait dengan pembelanjaan kebutuhan para konsumen. Nah, retail besar dengan memberikan segala bentuk fasilitas yang diberikan, kemudian datanglah ya virus COVID-19 itu akhirnya membalikan keadaan dari yang tadinya ramai pengunjung akhirnya sepi. Karena pada saat terpapar virus COVID-19, orang-orang enggan untuk keluar rumah. Ada yang namanya isolasi mandiri dan juga jaga jarak. Bahkan di beberapa retail pada saat itu dilarang untuk membuka, hanya jam-jam tertentu saja yang diperbolehkan. Dan usia-usia tertentu saja yang diperbolehkan untuk keluar rumah pada saat itu. Nah, disinilah titik retail besar mulai mengalami kemunduran atau mengalami kerugian, karena yang tadinya banyak mengunjungi langsung ke TKP gitu kan, akhirnya tidak diperbolehkan untuk berbelanja secara langsung. Jadi salah satu alternatifnya supaya tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah dengan cara berbelanja secara online. Belanja online ini sebetulnya merubah paradigma para konsumen untuk menahan diri supaya tidak berbelanja secara langsung, dan akhirnya agar terpenuhi kebutuhannya maka para konsumen berbelanja secara online untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan pokok. Jadi dari sinilah awal mula adanya kebiasaan baru yang tadinya segala sesuatu berbelanja secara offline atau langsung mengunjungi retail. Sekarang berbelanja secara online. Dan itu merubah pola konsumsi para masyarakat Indonesia, sehingga merubah juga kebiasaan terkait dengan mengkonsumsi barang dan juga jasa. Hal ini mengubah perilaku konsumen. Poin nomor 2 adalah ketidaksiapan para retail besar dalam menghadapi tantangan terkait dengan kebiasaan baru para konsumen. Jadi kalau misalkan kita lihat ya bahwa sebetulnya terjadinya pola transaksi online yang begitu besar, ya, pola transaksi offline yang cenderung menurun, bahkan hampir tidak terjadi yang namanya transaksi secara offline karena dilarang untuk keluar rumah dan jaga jarak, serta kebijakan lain yang sebetulnya tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Maka dari itu, untuk retail besar sudah tentu harus menyiapkan sistem, metode pembayaran, dan lain sebagainya, ya. Karena memang hakikatnya adalah retail besar itu tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman berbelanja yang sangat mengasyikkan, gitu ya. Karena adanya COVID-19, akhirnya tidak diperbolehkan untuk berbelanja secara langsung. Yang diperbolehkan hanya berbelanja secara online, ya. Baik, poin nomor 3 adalah pesaing dan juga segmentasi yang berbeda. Kalau misalkan kita lihat, retail besar tidak begitu banyak tersebar di titik-titik tertentu ya. Nah, pesaingnya bahkan dulu tidak disebut sebagai pesaing karena retail ini dikatakan sebagai retail kecil. Itu adalah si merah dan si biru. Kita sebut saja Alfamart dan Indomaret. Ya, jadi itu adalah retail kecil, ukurannya kecil ya, ketersediaannya juga tidak terlalu banyak, tetapi sudah memenuhi ya beberapa titik tertentu ya di daerah Indonesia, tersebar begitu luas ya di seluruh Indonesia, apalagi di Bandung ya banyak sekali ya
si biru dan si merah ini. Nah, karena ada kebijakan baru untuk tidak berpergian secara jauh dan mencari komoditas atau kebutuhan pokok di tempat terdekat, maka ya yang tadinya sering mengunjungi retail besar, ya akhirnya mulai berpindah nih ke segmen yang lebih kecil atau pindah ke retail kecil. Belanjanya di Alfamart atau Indomaret, walaupun kecil, tetapi setiap kebutuhan di situ tersedia. Makanya sudah mulai ada pesaing baru ya, karena adanya kondisi yang berubah. Sehingga poin nomor 3 adalah pesaing baru ya, dan juga segmentasi. Ya, kita masuk ke faktor yang keempat ya. Jadi faktor keempat adalah masalah terkait dengan finansial atau keuangan. Jadi tidak dipungkiri bahwa sebetulnya sebagian masyarakat Indonesia pada saat itu mengalami masalah atau krisis keuangan ya, karena tidak boleh berpergian keluar rumah, kemudian diterapkannya juga WFH gitu ya, jadi bekerja di rumah gitu kan. Nah, jadi krisis keuangan itu adalah salah satu faktor yang tidak bisa dipungkiri. Maka retail besar pada saat itu tidak ada yang namanya program pay later atau bayar nanti. Ya, sedangkan untuk pesaing yang lainnya, e-commerce yang lainnya itu sudah menerapkan yang namanya pay later atau bayar nanti. Kita tahu bahwa sebetulnya pada saat COVID-19 banyak yang gajinya tidak lagi keluar setiap bulan, ya, kemudian juga macet, ya, kemudian tidak berpenghasilan, maka pada saat itu pembelian secara online dan bisa dilakukan dengan pay later atau bayar nanti sungguh sangat digemari oleh para konsumen di Indonesia. Jadi kalau misalkan di retail besar hanya mengandalkan kredit dan juga debit, kartu kredit tentunya ya, tapi tidak ada pay later. Sedangkan di e-commerce lain yang sebetulnya banyak produk-produk yang di e-commerce itu bisa menggunakan pay later. Kita kenal ada Shopee pay later, Traveloka pay later gitu kan. Jadi itu memudahkan konsumen untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan ya dengan adanya pay later. Itu adalah salah satu faktor kenapa akhirnya retail besar mulai ditinggalkan. Ya, lanjut ya. Faktor kelima sudah tentu adalah promo, diskon ya. Nah, jadi kalau misalkan di retail besar kurang terekspor ya. Jadi tingkat exposure-nya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan berbelanja secara online. Karena habitnya orang sekarang pegangannya adalah tab, handphone, smartphone ya. Jadi mudah sekali terpapar oleh yang namanya diskon, iklan, potongan gitu ya. Beli 2 gratis 1, buy one get one ya. Jadi sudah mulai ditinggalkan tuh retail-retail besar, karena retail besar kurang untuk dari segi promo, sedangkan online gila-gilaan nih untuk memberikan promo, potongan ya. Apalagi tadi ya faktor nomor 4 ada pay later, beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 1. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi akhirnya pindah ke lain hati, tidak ke retail besar lagi. Salah satunya adalah dari segi promo. Ya, jadi bisa saya simpulkan bahwa ya terkait dengan studi kasus ini ya, ternyata kuncinya ada di konsumen. Ya. Saya mengutip dari teori yang ada di Abraham Maslow terkait dengan kebutuhan konsumen dan juga dari Philip Kotler ya. Jadi, barang siapa yang memahami betul kebutuhan dan keinginan konsumen, maka dia dapat menguasai pasar. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Apabila ya tidak mengetahui perilaku konsumen, ya sudah siap-siap untuk gulung tikar. Artinya kuncinya ada di perilaku konsumen. Karena perilaku konsumen itu tidak ada yang statis, pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Bahkan setiap generasi memiliki karakteristik terkait dengan pembelian barang dan juga jasa. Maka dari itu, supaya bisa sustain, bisa tetap eksis ya,
haruslah mengetahui dan memahami terkait dengan perilaku dari konsumen. Kita bisa mengenal dari karakteristik perilaku konsumen itu seperti apa, karakteristik dari setiap generasi, dan juga pola konsumsi yang sedang dibutuhkan oleh para konsumen. Ya, saya mengutip dari Abraham Maslow dan juga dari Philip Kotler. Ya, barusan kita telah mempelajari dan mengenal terkait dengan perilaku konsumen. Begitu penting ya, ternyata kita mempelajari terkait dengan perilaku konsumen. Nah, ini di sesi 1. Di sesi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor apa saja sih sebetulnya yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, jadi teman-teman manajemen, silakan ya, sudah saatnya ya untuk menjawab pertanyaan dari saya supaya kita bisa tahu nih, mengukur ya, apakah teman-teman mahasiswa manajemen paham terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan barusan ya. Oke, jadi sama, ini sifatnya juga studi kasus. Kalau misalkan barusan kita membahas terkait dengan retail besar yang akhirnya gulung tikar, maka sekarang saya punya studi kasus. Teman-teman pernah dengar yang namanya JDID? Ya, JDID itu sempat tenar ya di Indonesia, ya, salah satu penyedia ekspedisi. Nah, tapi ternyata di tahun 2023 awal ini, akhirnya JDID mengumumkan untuk tutup, ya, menutup usahanya di Indonesia. Tapi yang menariknya adalah bahwa sebetulnya di JDID di Cina itu tumbuh secara pesat, ya. Sedangkan di Indonesia dan di Thailand itu ditutup, ya. Nah, pertanyaannya, mengapa ya hal ini bisa terjadi? Silakan teman-teman manajemen untuk dianalisis di kolom komentar sebagai salah satu penilaian terkait dengan student center learning. Ya, kita lihat ya hasil analisis teman-teman seperti apa. Ya, baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari ya terkait dengan faktor-faktor apa saja sih sebetulnya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jangan lupa untuk dianalisis pertanyaan dari Bapak, silakan diisi di kolom komentar sebagai salah satu penilaian terkait dengan student center learning. Apabila ada yang ditanyakan, silakan jangan sungkan untuk konsultasi langsung dengan Bapak, boleh melalui email atau pesan WhatsApp ya, sangat diperbolehkan sekali. Lebih baik pada saat menganalisis dikaitkan dengan teori apa yang digunakan. Sebagai contoh, misalkan tadi Bapak mengaitkan dengan teori ya kebutuhan dari Abraham Maslow dan juga terkait dengan keputusan pembelian dari Philip Kotler. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam.